Shalom semuanya, bertemu lagi dengan saya Airin Purwito, pewarta dan pengajar dari BPK PKKKAJ dan dari komunitas PA Blessing. Pada hari ini kita akan membuka dengan doa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Kami persembahkan hidup kami ke dalam kuasa kasih-Mu Tuhan. Kau urapi kami Tuhan, supaya kami di dalam kehidupan-Mu. Dan kami percaya Tuhan, apapun yang keluar dari mulut anak-Mu ini hanya berasal dari Engkau. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dan saat ini temanya adalah, apakah saudara milik Allah? Melihat situasi saat ini sama seperti situasi saat Daud mengakui tongkat dan gadamu itulah yang menjagaku. Pengakuan Daud hanya dekat dengan Allah saja. Ada kekuatan karena Allah lah yang mengaturnya. Di dalam Engkau, Tuhan Yesus, hanya ada perlindungan daripadamu. Biarlah Tuhan Kau bajak hati kami hingga firman-Mu bertumbuh di dalam kehidupan kami. Belajar satu perkara mengenai pernikahan. Allah izinkan manusia tidak baik seorang diri, harus ada penolongnya. Tujuan Allah satu, karena Allah sedang membuat gambar keluarga Allah untuk menggambarkan keluarga di surga yang akan datang. Zaman sekarang ini, pernikahan yang sebenarnya manusia sedang dirusak oleh kedagingan. Keluarga-keluarga penuh perpecahan, penuh hawa nafsu, bahkan penuh dengan amarah. Manusia sekarang ini rusak karena didorong oleh kedagingan, didorong oleh hawa nafsu, karena mereka dididik di bumi ini memang seperti itu. Karena itu kita harus belajar, minta, kita cari Tuhan. Tuhanlah yang akan mendidik saudara dan saya. Karena suasana di surga itu suasana keluarga kudus yang penuh dengan kasih, yang percaya kepada Tuhan Yesus dan akan menjadi keluarga yang harmonis di bumi ini. Di dunia ini adalah tempat untuk kita belajar, tempat untuk kita diajar, bahkan kita dididik, bahwa kita dilatih orang-orang untuk harus mengalami segala macam masalah, segala macam persoalan yang boleh kita alami. Karena itu Yohanes 6 ayat 45. Ada tertulis di dalam kitab nabi-nabi, dan mereka semua akan diajar oleh Allah. Jadi Tuhan Yesus sendiri yang akan mengajar, dan setiap orang yang telah mendengar dan menerima pengajaran dari Bapa datang kepadaku, karena pengalaman adalah guru yang terbesar. Pengalaman adalah guru yang terbaik di dalam kehidupan saudara dan saya. Karena itu 1 Korintus 11 ayat 32. Tetapi kalau kita menerima hukuman dari Tuhan, kita itu sedang dididik supaya kita tidak akan dihukum bersama-sama dengan dunia. Kita ini sedang dilatih oleh Tuhan, sedang dididik oleh Tuhan supaya tidak mendapatkan hukuman. Bila dalam kehidupan ada yang salah satu berdosa, akan ada hukuman. Itu adalah satu bentuk teguran. Kita ditegur, kita diingatkan. Karena apa? Tuhan Yesus sangat mengasihi kita. Karena itu kita ditegur dan diingatkan. Yakobus 5 ayat 9.
Tuhan katakan dengan jelas, saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan. Ini Tuhan mengingatkan supaya kita jangan bersungut-sungut dan saling mempersalahkan satu dengan yang lain. Supaya apa? Supaya kamu jangan dihukum. Sangat jelas perkataan Tuhan. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Saudara-saudaraku, janganlah kamu bersungut-sungut satu dengan yang lain, supaya kamu tidak menerima hukuman, supaya saudara tidak dihukum. Karena itu, ya, gereja mengajarkan kita untuk mengaku dosa, untuk bertobat, supaya kita tidak kena hukuman. Karena itu saudara, kita tidak boleh saling salah mempersalahkan. Dalam Efesus 5, Paulus berkata, kenapa Paulus tidak menikah? Karena Paulus mempersiapkan tugas daripada Tuhan Yesus Kristus untuk kepentingan surga, untuk kepentingan para umatnya, dan untuk kepentingan surga itu tugas daripada Paulus. Efesus 5 ayat 32. Rahasia ini besar, dikatakan sangat jelas rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Hubungan Kristus dengan umat. Rahasia ini besar dan aku mengatakan ini dalam hubungan antara Kristus dan jemaat. Rahasia ini besar. Terus diperkatakan oleh Tuhan bahwa rahasia ini besar. Tetapi aku kiaskan di sini kepada Kristus dan sidang jemaat itu. Rahasia itu besar. Ini merupakan tugas Paulus untuk mempersiapkan domba-domba dan umat-umatnya, supaya mereka semua tidak bercacat celah seperti 5 gadis bijak yang selalu berjaga-jaga. Artinya Paulus itu sedang punya tanggung jawab yang besar kepada Tuhan Yesus, supaya umat-umatnya, karena Paulus itu banyak sekali mempunyai murid, jadi dia mengatakan kepada murid-muridnya, berjaga-jagalah. Jadi Paulus itu penuh tanggung jawab dan ingin semua umatnya tidak bercacat celah. Itu yang menjadi kerinduan Paulus. Makanya Paulus itu pelayanannya luar biasa. Tugas dan tanggung jawabnya penuh sekali. Betapa pentingnya kita ini. Miliknya Tuhan. Kita ini miliknya Tuhan. Kalau kita menjadi milik Tuhan, kita harus dewasa rohani. Kedua, kita harus punya karakter kita seperti Tuhan Yesus. Orang yang seperti Paulus, yang selalu mempersembahkan hidupnya untuk Tuhan. Ya, ada pujian katakan, Tuhan, ku persembahkan hidupku. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup. Ya, itu pujian itu. Paulus mengingatkan, persembahkan hidupmu untuk Tuhan akan memiliki nilai yang berbeda ketika kita mempersembahkan hidup kita. Dan Paulus selalu merespon apa yang Allah kehendaki, apa yang Allah mau. Paulus selalu merespon dengan baik dan merespon dengan cepat. Orang-orang yang mempersembahkan dirinya seperti Paulus sangat bernilai di mata Allah. Roma 12 ayat 1 sampai dengan 2. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadah yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah dan
yang baik dan yang berkenan kepada Allah yang sempurna. Mari kita belajar jangan seperti dunia ya, tapi kita harus belajar berkenan kepada Allah dan sempurna. Itu yang menjadi kerinduan Tuhan. Paulus menasehatkan, Paulus sekali lagi menasehatkan kepada kita semua. Mengapa Paulus mengajarkan untuk mempersembahkan tubuh saudara kepada Tuhan? Karena Paulus hidup bagi Kristus dan sekarang semuanya dianggap sampah oleh Paulus karena hidupnya hanya untuk Kristus. Artinya Paulus membuang semua yang dari dunia. Paulus mempersembahkan hidupnya seutuhnya kepada Tuhan Yesus. Itu pesan-pesan daripada Paulus. 1 Korintus 6 ayat 19. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Nah, ini penting sekali bahwa kita ini, tubuh kita adalah bait Roh Kudus diam di dalam kamu. Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, bahwa kamu ini bukan milik kamu sendiri. Artinya kamu adalah rumah Allah. Sekarang saudara dan saya adalah rumah Allah. Jadi status saudara adalah bukan milik kita sendiri. Jadi saudara itu milik siapa? Kita ini adalah milik Allah. Karena itu jangan merusak tubuh. Jangan merusak tubuhmu dengan sampah-sampah seperti apa? Perselingkuhan, kedagingan, pornografi, masturbasi, narkoba. Karena tubuhmu adalah milik Allah. Bukan haknya lagi Anda. Jadi mulai hari ini keputusannya adalah segala sesuatu terserah kepada Anda. Ya, free will. Kita mau ikut Tuhan seutuhnya atau kita ikut dunia. Sekarang kamu bukan milikmu sendiri. Adalah milik Allah. Begitu juga untuk pernikahan. Adalah bentuk hidup yang serius kepada Allah dan harus memahami perintah-perintahnya harus kita lakukan. Saudara yang terkasih, kita adalah milik Allah. Jadi kita sekarang sudah tahu bahwa kita ini rumah Allah. Jangan ada sampah-sampah yang tidak benar di hadapan Allah. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.